Nah, Saya itu kepikiran terus dulu yang semalam itu. iya ya kan saya sudah kasih jawabannya ya. Gimana ya? Ini ada yang komentar ke saya katanya Mas Bobo tidak mensejahterakan Arya. Saya mensejahterakan kamu nggak ya? Mensejahterakan. Mensejahterakan bagaimana? Tapi itu sulit dijelaskan dulu. Jangan kayak gitu, nanti prasangka buruk nih teman-teman ya. Maksudnya apa sih, Om? Sini dulu nih. Menyesalkan enggak? Mensejahterakan. Sumpah. Sumpah. Demi Allah. Ya lo. Kalau kamu kerja di Jakarta bayaran lu berapa? Kecil, Mas. Terus? Kita kembangan dong. Terus? Ya apa? Kadang-kadang itu untuk pulang saja itu nggak bisa. Di Jakarta. Lepas. Tapi ingat ya, duduk nih. Duduk dulu, tak bilangin nih. Ada dulu cerita ke saya, katanya dulu waktu dia kerja di Jakarta lur, ini nanti pembukanya nanti dulu. Pernah karaoke ya. Dulu. Iya ya, PL-an ya. Ya, Pak. Gimana ya cerita itu, gak apa-apa pengalaman. Dulu itu memang kehidupan di ibu kota itu ya bebas sih. Iya, terus? Jadi kita itu mau melangkah kemanapun itu bebas. Terus? Yang pada akhirnya itu saya mungkin apa terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Contoh, Ya itu karaoke, Mas. awalnya gimana? Gajian nih, Awalnya gajian nih. terus? Kan dulu saya kerjanya itu 1 minggu sekali gajian. Setiap hari Sabtu. Iya, berapa? Ya nggak tentu, Mas, karena borongan sih itu, Mas. Ya, terus? Kadang ya dapat ya 500 ya. Ya bisa sampai 1 juta bisa. Terus? Ya setelah itu ya buat foya-foya, Mas. Buat apa? Buat mall dicemol, mall. Apa? Buat Ya, apa? maksudnya itu rembeg. Bahkan itu Astagfirullahaladzim, terus? bahkan dulu saya sampai melihat ada yang meninggal. Mohon maaf dulu. Meninggal di mana? PL-nya itu karena kebanyakan obat itu. Di karaokean ya? Iya, saya melihatnya. Ih, ngeri sekali. Terus main judi pernah nggak? Kalau judi saya tidak, Mas. Jangan bohong. Maksudnya kalau judi yang kayak Dulu. Kamu kan pernah cerita ke saya ini, jangan bohong nggak? Ini buat pembelajaran teman-teman ini. pernah sih, loh. Tapi pada akhirnya nggak sering. Padahal yang sering. Iya, Mas, yang sering malah itu halo-halo itu. Oh enggak. Judinya main apa ya? Hah? Judinya mainnya apa? Slot. Astagfirullahaladzim, yang pada akhirnya itu datang ke tempat saya, Mas, aduh aku udah kayak gini ya. Iya, betul. Terus sudah ikut saya nih, Lur. Sudah ikut saya. Udah ikut saya nih. Ternyata kamu penangan sama saya ngeslot ini. Langsung saya marahin habis-habisan. Tapi akhirnya sekarang udah enggak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, langsung saya pantau. Kalau seandainya Arya gajian pun, gajiannya langsung masuk istrinya Mas Arya. Dan langsung masuk istrinya Mas Arya. Nggak bisa berkutik sampai Arya ngomong ke saya, Mas, desain saya 100-200. Nggak bisa ya. Itu nanti kalau kamu gitu pikiran kamu nanti melencong lagi. Tapi alhamdulillah enggak sih, Tur. Itu hanya prasangka saya karena kehati-hatian saya. Yang jelas Arya ini lagi pengen mobil banget ini Arya. Katanya kalau mau jalan-jalan sama istrinya biar nggak kehujanan. Ya saya ngomong sama Arya, kamu dapat jatah korun 1 ya. Nanti kunci doanya saya kasihkan sama kamu. Minta kepada Allah. Siapa tahu Allah memberikan jalannya agar kamu bisa memiliki mobil ya. Bismillah. Saya tanya jujur, rata-rata penghasilan kamu di itu penghasilan berapa? Jujur, keseluruhan. Semuanya Ya keseluruhan. ya 5 juta. Terus? Kadang-kadang juga ya nyampe 7 juta. Ya makanya Iya. Alhamdulillah penghasilan Arya sekarang segitu karena apa? Karena itu saweran dari teman-teman semuanya. Dan penonton Running Mystery juga waktu kemarin-kemarin memang meningkat ya. Iya. Akhirnya
Arya sejahtera. Bu, kalau ada yang komentar Mas Prabowo kurang mensejahterakan Arya. Loh, tanya Arya, saya nerima gaji YouTube gak ya? Tidak menerima. Terus tanya, lah Mas Prabowo dari mana? Apakah dari pemaharan itu ya? Tidak sama sekali Lur. Saya alhamdulillah dapat rezeki itu, saya memiliki usaha lain Lur. Ya. Betul. Apa aja usaha saya? Ayam. Ayam salah satunya. Terus jual beli mobil, Iya. Betul. rongsok, Ya rongsok betul Mas. jual beli mobil ada Lur. Saya baru mencoba jual beli mobil. Itu ada mobil 1 unit, nggak banyak-banyak, cuma 1 unit. Gitu dong, jual beli mobil itu pun mobil murah yang harganya 70 juta, 80 juta. Itu dong ya, alhamdulillah sebulan laku 1 ya untungnya 5 juta gitu. Udah usaha rongsok. Terus lagi yang lagi mau dijalani nih usaha, saya mau bikin usaha istri. Usaha Itu. istri. Iya. Maksudnya Mikir kamu jangan. orang Kamu kan jangan dulu, maksudnya saya mau membuatkan usaha buat istri saya. Pikiranmu apa? memperbanyak istri. Ya, Tapi namanya enggak. orang. Ya enggak kayak gitu ya, enggak seperti itu ya. Tapi sebelum itu teman-teman, itu kilas balik perjalanan saya ya. Jadi apapun itu hasilnya tetap kita syukuri, kita nikmati ya. Betul sekali. Apapun itu, karena Allah telah memberikan nikmat rezeki itu sangat luar biasa. Jadi jangan pernah kita itu mengeluh. Berarti kamu kemarin seperti itu pure tanpa sadar ya? Yang iya, yang kemarin kan Iya. ya iya itu Mas. Nggak apa-apa ya, saya juga nggak apa-apa ya. Tapi Minta maaf para penonton, ini banyak yang salah paham, pikiran kok pengkhianat benerannya. ya minta maaf. Yang bikin judul ada sendiri, yang bikin thumbnail ada ngomong. Ya. Ya Lur, yang bikin thumbnail sampul YouTube itu saya. Terus Judulnya juga saya Lur. Mohon maaf. ya, Maksudnya mau ada kesalahpahaman ya tidak Lur. Ya. Ampuran lah. Ya nu kadang-kadang semua itu spontan Lur. kayak gitu. Tapi memang kita bikin video judulnya disesuaikan ya. Iya. Tapi ada kalanya kita judulnya black apa? Black Mamba, Black Mamba. Black gitu apa? Judulnya nggak sesuai apa namanya? Anu apa yang mengartikannya ya? Anu Apa yo? Ini bikin sesuai apa? bikin mumet nih. Buka Google YouTube. Black gitu apa ya? Blackout Blackout. Bukan apa? tidak sesuai apa ya? Clickbait. Lah ya clickbait kule ile. Clickbait Lur, masya Allah. Blackout. Oke, tapi sebelum kita melakukan eksplorasi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu teman-teman, agar apa yang kita hajati dan ingin hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Saya langsung merasakan kehadiran sosok makhluk. Nah, Mas Prabowo lama sekali nih nggak jalan-jalan. Nah, justru kita sedang memancing. Mereka itu pada datang. Ya, betul. Keluar kalian. Tampakkan wujud kalian. Saya mengetahui keberadaan kalian. Keluar. Iblis-iblis jahat. Apakah kalian suruhan dari Syekh Qasim? Katakan kepadaku, apa kalian utusan dari Syekh Qasim? Arya, siap-siap ya. Buka ya. Apa ya?
Allah Akbar. Ada urusan apa? Kau datang menghampiriku. Kami diutus menghentikan dirimu. Untuk menghentikan saya. Kenapa? Coba kau hentikan saya. Atas dasar apa kau melakukan? Atas dasar perintah Tuan Syekh. Kau mau membunuhku? Iya, Mengambil kunci korun? tentu saja. Silakan jika kau bisa. Baiklah, mungkin kau tidak bisa disentuh. Kau tidak akan bisa melihat. Kau bisa melihat jika kau mendengarkan suara ini. Jadi Satpur. Asik. Waras. Panggil Syekh Qasim untuk datang ke sini. Baiklah. Berarti dirimu menantangnya. Panggil. Ngomong sama Syekh Qasim Satpuran. Panggil. Tuan Syekh Qasim Satpur. Tuan. Datanglah Tuan. Tuan Qasim Satpur. Keluar kau dari saat area. Biarkan dia pergi dulu. Saya ditugaskan oleh Mbah Nadimin untuk memancing Syekh Qasim untuk datang ke sini. Sini belakang ya. Sini. Syekh Qasim sedang menuju ke sini ya. Keluar kau Syekh Qasim. Tawakal ya ku jamaah asas. Ternyata kau datang juga, Syekh Qasim.
La haula wala quwata illa billah. Kenapa kau datang menemuiku, Syekh Qasim? Apakah kau mau ikut campur terus urusan saya? Seharusnya saya menghormatimu, tapi malah perbuatanmu sendiri yang membuat saya tidak menghormatimu. Kau sudah terlalu jauh ikut campur dalam urusan ini. Kau pikir aku akan... Kenapa? Mendengarkan kata-katamu. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Roboh. Kau akan menyesali perbuatanmu menghalangi jalanku. Maksudmu apa, Syekh Qasim? Kau mau melawanku, Syekh Qasim? Atau apa? Apa kau mau membunuhku? La haula wala quwata illa billah. Dari awal sudah saya katakan, dirimu sudah terlalu jauh. Syekh Qasim, kekuatan yang kau kejar bukanlah kekuatan sejati. Kau telah menyimpang dari jalan yang benar. Kembali dan bertobatlah sebelum terlambat, Syekh Qasim. Kuat sekali, Dor. Robo, ini adalah akhir perjalananmu. Kau bukan siapa-siapa dibandingkan diriku. Robo, aku sudah melampaui batas-batas manusia biasa. Aku memiliki kekuatan yang bahkan para wali pun tidak bisa menandingiku. Lepaskan injakan kakimu dari dadaku. Singkirkan kakimu dari atas kepalaku, Syekh Qasim. Ingatlah, apa yang kau rencanakan tidak akan diridhoi oleh Allah, Syekh Qasim. Bangkitlah kemarahan dari dalam dirimu. Syekh Qasim, lepaskan aku, Syekh. Bagaimana, Bobo? Lihatlah, bahkan seorang yang kuat, seorang yang kau sebut terpilih, tidak bisa melawanku. Kau hanyalah manusia biasa, Bobo.
Tidak pantas kau memegang kunci korun. Astagfirullahaladzim. Sadarlah. Rasakan, Bobo. Kau sudah kehabisan tenaga, Bobo. Aku sudah memperingatkanmu. Kau bukan tandingan. Al-Aziz Al-Syam, bantu saya. Sejak awal, kunci korun bukan untuk manusia biasa sepertimu. Allah Akbar. Dengan ini, perjalananmu selesai. Kunci korun akan kembali ke pemilik yang seharusnya. Dan aku akan menunjukkan kepada dunia siapa yang benar-benar pantas berkuasa. Syekh Qasim. Lepaskan kakimu dari mulut. Tidak akan. Syekh Qasim, aku belum kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasim. Kenapa? Aku sudah lama mengamati langkah-langkahmu. Kau bersembunyi, menyembunyikan dirimu di balik kebijaksanaan palsumu. Namun sesungguhnya hatimu sudah lama terjerumus dalam kegelapan. Sudahlah, Pak Tua. Kita tidak usah melakukan pertarungan seperti ini. Karena pertarungan seperti ini sudahlah biasa. Saya ingin pertarungan yang berbeda. Wahai Pak Tua. Mundurlah. Memangnya kau mau bertarung dengan diriku? Mau bertarung dengan cara apa? Wahai Qasim. Dengan pertarungan seperti ini, tidak akan ada yang bisa memisahkan. Saya ingin membuat pertarungan yang berbeda. Dengan menggunakan kekuatan hati dan akal, Pak Tua. Baiklah. Tapi namun, saya pasti kalah, Qasim. Karena saya tidak pernah bisa berpikir. Kenapa? Seorang Pak Tua berkata seperti itu sebelum melakukan. Bagaimana Pak Tua? Maulana. Baiklah. Kau tidak usah merendah di hadapan saya. Baiklah, Qasim. Duduklah. Jika itu maumu, lihatlah cucu saya, dengarkan baik-baik. Kau terlihat begitu semangat sekali, Pak Tua. Kenapa kau menyalahkanku, Pak Tua Maulana? Aku hanya membuktikan kebenaran. Maksudnya Aku tahu. bagaimana?
Aku tahu kau yang berada di balik semua ini. Engkaulah dalang yang membuat kunci korun turun ke tangan anak muda ini. Aku sengaja menyerangnya untuk melihat siapa yang akan muncul. Dan ternyata benar dugaanku. Wahai Pak Tua Maulana. Gosim, kau masih buta, Gosim. Picak, jerapak ketepen. Aku tidak pernah mengatur turunnya kunci korun. Itu adalah ketetapan yang sudah digariskan sejak azali. Syekh Qasim. Bohong. Jika memang begitu, mengapa kunci itu tidak jatuh ke tangan seorang wali besar? Mengapa justru manusia biasa seperti Probo itu yang menerimanya? Itulah misteri takdir, Qasim. Kau berusaha memaksakan kehendakmu pada hukum Tuhan, tapi kau lupa manusia tak berhak menentukan siapa yang layak menerima amanahnya. Bahkan sekalipun itu makhluk suci seperti dirimu. Jika kau masih keras kepala, maka biarlah aku membuka matamu dengan caraku, Pak Tua Maulana. Dengan cara apa? Kenapa? Apakah hanya itu saja? Nah, itu yang kau sebut pertarungan yang hebat, Qasim. Terimalah saja takdirmu itu, Qasim. Maulana, kau bicara tentang takdir dan hukum Tuhan. Tapi katakan padaku, jika Tuhan memang maha adil, mengapa banyak manusia yang menderita? Mengapa banyak yang dilahirkan dalam kekayaan, sementara yang lain terpuruk dalam kemiskinan? Mengapa ada yang hidup dengan kehormatan sementara yang lain tertindas? Syekh Qasim yang muda belia. Kau tidak malu dengan ilmu yang kau punya. Mengapa kau menanyakan itu terhadap diriku? Qasim, malulah kau. Aku tidak bisa menerima ketidakadilan ini, Pak Tua. Jika Tuhan memang maha adil, mengapa aku dan para pengikutku harus berjuang dalam kehinaan? Sementara para penguasa dan orang-orang kaya hidup dengan nyaman. Di mana keadilan itu, Maulana? Qasim, kau terjebak dalam pemahaman yang sempit. Kau melihat keadilan sebagai sesuatu yang harus sesuai dengan kehendakmu. Tapi kau lupa, makhluk tidak memiliki kapasitas untuk memahami keadilan Tuhan secara utuh.
Kau menilai kehidupan hanya dari harta dan kedudukan. Tapi apa kau lupa? Bahwa ada akhirat di mana semua perhitungan akan dilakukan. Jika Tuhan hanya menilai makhluk dari kekayaan dan kekuasaannya, lalu bagaimana dengan para nabi yang hidup dalam kemiskinan? Dan bagaimana dengan para wali-wali yang masih tersembunyi, yang lebih memilih hidup sederhana? Apakah mereka tidak mulia hanya karena mereka tidak memiliki harta dan tahta? Syekh Qasim, kau menuntut Tuhan untuk berlaku sesuai dengan kehendakmu. Tapi apakah kau menciptakan dunia ini? Apa kau yang mengatur segala sebab akibat? Siapa engkau berani menuntut Tuhan, Qasim? Maaf. Maaf sekali, Qasim. Jadi, kau menyuruh manusia atau kau menyuruh makhluk untuk menerima nasibnya begitu saja. Kau ingin makhluk yang miskin tetap miskin, dan yang tertindas tetap tertindas. Jika begitu, di mana letak usaha? Di mana letak perjuangan? Aku tidak bisa menerima itu. Tua Bangka Maulana. Jika Tuhan tidak memberikan keadilan di dunia, maka aku sendiri yang akan menciptakan keadilan itu. Dan untuk itulah aku membutuhkan kunci korun. Dengan kunci korun, aku bisa mengatur dunia ini sesuai keinginanku. Aku bisa membentuk sebuah perkumpulan yang benar-benar adil. Aku bisa menjadi penentu takdir makhluk ataupun manusia. Qasim ngalah Qasim, kesadong kampret. Kesalahanmu bukan pada keinginanmu, Sim, untuk memperjuangkan keadilan. Tapi kesalahanmu adalah karena kau ingin mengambil alih peran Tuhan. Kau ingin menjadi penguasa takdir, tapi ingatlah, makhluk yang ingin mengambil alih peran Tuhan akan selalu jatuh dalam kehancuran. Sim, Qasim, Cesim, tampok dahsyatmu mau, Sim? Hah? Kau tidak ingin menciptakan keadilan itu. Kau ingin mengendalikan manusia dan makhluk lain. Kau ingin dunia tunduk padamu. Kau ingin Tuhan bagi mereka. Tapi ketahuilah, Sim, manusia atau makhluk yang ingin menjadi Tuhan justru akan kehilangan jiwanya. Lihatlah Fir'aun, ia mengaku sebagai Tuhan, lalu Tuhan menenggelamkannya dalam laut. Dan lihatlah Korun, ia menganggap dirinya lebih mulia dari manusia lain karena hartanya, lalu Tuhan menenggelamkannya ke dalam bumi. Jika kau mengikuti jalan mereka, kau pun akan berakhir seperti mereka. Jangan bicara seakan kau lebih memahami Tuhan daripada saya. Maulana, aku telah menghabiskan hidupku dalam ilmu. Aku telah beribadah lebih banyak dari kebanyakan manusia ataupun makhluk lainnya.
Dan aku telah melihat dengan mataku sendiri bagaimana dunia ini penuh dengan kebohongan dan ketidakadilan. Aku tidak bisa diam melihat ini. Sabar cucu-cucu saya. Lanjutkan apa yang ada di benakmu. Keluarkan ilmumu. Sudahlah Tua Bangka, diam saja, kau tinggal mendengarkan saja. Aku tidak akan mundur. Aku akan mendapatkan kunci korun. Dan aku akan membuktikan bahwa aku lebih layak menentukan nasib makhluk daripada Tuhan. Yang diam saja melihat penderitaan hambanya. Oh lah, jika kau masih bersikeras, maka tidak ada lagi yang bisa aku katakan. Aku hanya bisa memperingatkanmu satu hal, Qasim. Semua yang melawan hukum Tuhan pada akhirnya akan dihancurkan oleh hukum itu sendiri. Jika kau terus berjalan di jalan ini, maka kehancuranmu sudah menunggumu di depan. Qasim, kamu mau hancur saja kan pola. Jika itu yang kau yakini, Pak Tua Maulana yang terhormat, maka kita akan melihat siapa yang benar. Aku akan mengambil kunci korun dan aku akan membuktikan bahwa dunia ini bisa lebih adil tanpamu dan tanpa Tuhan. Jawab, Pak Ketua. Sombong sekali, Qasim. Aku adalah Tuhan. Lihatlah. Aku yang menentukan nasib semua makhluk. Aku yang menciptakan dunia ini. Dan aku yang mengatur takdir mereka. Hahaha, hehehe. Qasim, betapa buruknya keadaanmu sekarang. Aku tahu bahwa hatimu dahulu penuh dengan ilmu dan niat baik. Tapi kau telah terperangkap dalam kebesaran dunia dan kebohongan yang kau percayai. Kau berpikir bisa menjadi Tuhan, tapi sebenarnya kau sedang diperbuat oleh nafsu dan kesombonganmu sendiri. Tuhan itu tidak butuh pengakuan dari makhluk. Tuhan tidak butuh kita untuk memujanya seperti seorang penguasa dunia. Tuhan adalah Tuhan, tak terukur oleh akal siapapun dan tak terjangkau oleh pikiran kita yang terbatas. Qasim. Kau hanya ingin menjatuhkan diriku, kakek tua. Kau ingin mempertahankan sistem dunia yang menindas. Aku telah melihat bagaimana dunia ini rusak. Bagaimana Tuhan diam saja melihat ketidakadilan. Aku yang akan memperbaiki semuanya. Aku yang akan mengubah dunia ini. Dengan kunci korun, aku akan menciptakan dunia yang lebih baik. Dunia tanpa Tuhan yang diam. Dunia di bawah kendaliku. Qasim. Yang kau sebutkan sebagai kebenaran itu hanyalah ilusi yang kau ciptakan sendiri. Ketahuilah dan melek matamu, Qasim. Dunia ini tidak akan berubah karena ego,
seorang makhluk, kunci korun tidak akan pernah memberikan kekuasaan yang abadi. Kekuasaan yang kau cari hanyalah menuju kehancuran. Engkau tidak bisa mengubah dunia dengan cara yang salah, Qasim. Takdir Tuhan tidak bisa dilawan. Jika engkau terus mengejar kebesaran dunia, kau akan kehilangan segalanya. Apa kamu dari tadi tidak mudeng, Qasim? Oh alah, otak kamu. Saya ini masih sabar. Ngulur-ngulur otak kamu, paham tidak? Aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan, kakek tua. Aku tidak akan berhenti. Aku sudah di sini untuk membuktikan bahwa aku lebih berkuasa daripada takdir atau Tuhan yang kau sembah. Aku akan menguasai segalanya. Kau tidak akan pernah menang, Qasim. Kesombonganmu, kekuatanmu terlemah yang ada di dunia ini. Bangsat. Kenapa kau berbicara seperti itu? Hah? Kau tidak suka? Aku tidak ingin kalah. Aku ingin dunia ini berubah. Aku ingin kekuasaan ini. Kekuasaan ini. Kau masih belum mengerti, Qasim. Kekuatan kesombongan hanya akan menghancurkan sesungguhnya Tuhan penentu segalanya. Dan kita hanya bisa menerima takdirnya dengan penuh ketulusan. Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kau terus menghalangiku? Aku hanya ingin menciptakan dunia yang lebih baik. Kau, Maulana, kau berkata Tuhan adalah penentu segalanya. Tapi, bukankah aku juga bisa memilih untuk membuat perubahan? Aku bisa mengatur dunia ini, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk umat. Kenapa aku harus tunduk pada kehendaknya yang tidak tampak? Perubahan itu tidak bisa dibangun dengan kebohongan dan kesombongan, Qasim. Jika engkau ingin membawa perubahan, kau harus memahami satu hal yang paling mendalam. Perubahan sejati datang bukan dari kekuasaan atau ego makhluk, tetapi dari penerima terhadap kehendak Tuhan. Tuhan tidak memberikan kekuasaannya pada makhluk untuk menciptakan dunia sesuai dengan kehendaknya sendiri, tetapi untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran yang penuh pengabdian. Apa yang akan kau lakukan dengan kunci korun itu bukanlah perubahan, melainkan pengkhianatan terhadap takdir. Takdir yang Tuhan tetapkan adalah untuk kebaikan setiap makhluknya. Ketika kau mencoba mengubahnya, kau malah merusak tatanan yang telah ada, Qasim. Qasim. Tapi, kenapa Tuhan membiarkan dunia ini penuh dengan ketidakadilan, penderitaan, dan keburukan? Mengapa Dia diam saja? Apa yang aku lakukan ini adalah untuk kebaikan umat, untuk memberi mereka harapan. Kau melihat dunia ini dengan pandangan yang sempit, Qasim. Ketidakadilan, penderitaan, keburukan yang ada di dunia ini bukanlah kehendak Tuhan. Itu adalah ujian bagi setiap hambanya. Tuhan memberikan ujian agar setiap makhluk bisa tumbuh dan belajar. Setiap individu diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Tetapi jalan yang benar adalah jalan yang sejalan dengannya. Namun jika kau berkata jika Tuhan hanya berdiam diri, itu adalah salah. Bukankah kau mengetahui Allah Tuhan Azza wa Jalla
tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui wujud, bahkan dia bisa bergerak ataupun apa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahuinya. Tuhan tidak pernah menuntut pengorbanan yang berlebihan, Qasim. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang tulus dan ikhlas dalam segala perbuatan. Jalan yang kau pilih, yang melawan takdir berusaha menjadi Tuhan, hanya membawamu lebih jauh dari jalannya. Tekanan apa ini? Kenapa? Aku tidak memintamu kau untuk kembali ke jalan yang benar, karena kau terlanjur melangkah jauh. Tetapi karena kau masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, tak ada kata terlambat, Qasim. Selama hidup masih ada, jangan biarkan kebohongan dan ego memimpin hidupmu lebih jauh. Duduk kau. Tunduk kau di hadapanku. Aku telah terlanjur jauh. Aku takut. Tidak ada yang terlanjur jauh. Selagi hatimu masih bisa berdenyut, Qasim, Tuhan selalu memberikan jalan kembali. Yang terpenting adalah keputusan hatimu. Jika kau memutuskan untuk kembali kepadanya, pintu itu akan selalu terbuka. Qasim. Tapi aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Jangan biarkan ketakutan itu menuntunmu. Yang kau butuhkan adalah ketenangan dalam hati dan menerimanya terhadap takdirnya. Jika kau melepaskan kesombonganmu, kau akan kembali kepada jalan yang benar. Tuhan akan menunjukkan jalan yang terang. Apakah kau masih mau melawanku? Ya. Saya akan terus melawanmu. Baiklah, Qasim. Tunjukkan kehebatanmu. Memalukan sekali, Qasim. Apakah sedari dulu hanya ini yang kau Qasim, sang panglima perang yang terkenal, panglima perang golongan emas, ternyata kekuatannya tumpul seperti halnya arang yang enggan dibuat memotong timun, hanya cuma menggores dan menghitangkan timun. Kau tidak usah menghinaku terus.
keluarkan kekuatanmu, Kosim. Niscaya nikmatnya kasih Allah telah tercabut dari kau. Saat ini bukanlah lagi kasih Allah, bahkan kau lebih rendah daripada seorang cacing. Lihatlah dirimu yang semakin memudar. Itulah hukuman Tuhan. Kau tidak lagi memiliki nur yang ada pada dirimu. Sebelum kepergianmu menuju neraka, bertobatlah agar dosa dan pahalamu bisa ditimbang sesuai dengan ketentuan Tuhan. Aku ini bertobat. Kau sudah tahu bukan caranya bertobat? Ucapkanlah sendiri. Lantas pergilah kau dengan tenang. Arya, sini mendekat. Yang Dok. Cucu-cucu saya semuanya. Kalian telah menyaksikan sesuatu yang sangat penting hari ini. Apa yang terjadi dengan Syekh Kosim bukanlah suatu pembicaraan atau pertarungan biasa. Itu adalah pergulatan dalam jiwa, dan kalian semua telah ikut terlibat di dalamnya, meskipun tidak secara langsung. Tetapi percayalah, kalian tidak hanya sekedar menyaksikan, kalian juga sedang menjalani perjalanan ini. Arya, Brobo, kalian berdua memiliki jalan yang berbeda, tetapi tujuan kalian sama. Brobo, jalanmu adalah jalan pencarian, mencari kebenaran di dunia ini, dan menenangkan segala sesuatu yang bengkok kau luruskan. Namun ingatlah, pencarian itu tidak hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang memahami bahwa setiap jawaban yang ditemukan akan membuka lebih banyak pertanyaan. Jangan pernah merasa puas dengan satu pemahaman, karena pemahaman itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Nggih, yang siap yang. La haula wala quwata illa billah. Arya, yang jalanmu adalah jalan pengabdian. Namun jangan sampai pengabdianmu itu membuat kehilangan dirimu sendiri. yang Pengabdian tanpa kesadaran diri akan membawa kebingungannya sendiri, Arya. Kau mungkin akan merasa lelah, merasa tidak dihargai. Tetapi percayalah,
kekuatan sejati datang dari dalam dirimu sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Iya, insya Allah. Ingat, Arya Probo dan cucu-cucu saya semuanya, perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah. Kalian berdua akan menghadapi lebih banyak ujian di depan, lebih banyak cobaan yang akan menguji keyakinan dan kekuatan kalian. Tetapi percayalah, setiap cobaan itu adalah bagaimana atau bagian dari takdir yang harus kalian jalani. Jangan lari darinya, hadapi dengan hati yang senang dan tenang, dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Dalam perjalanan ini adalah proses untuk mencapai kebijaksanaan sejati, bukan sekadar tujuan akhir. Dan ingat, dalam perjalanan ini Tuhan selalu hadir, meskipun tak tampak di mata. Hanya mereka yang mampu melihat dengan hati yang bersih yang akan merasakan kehadirannya. Tapi mohon maaf, Mbah. Saya ingin bertanya, Mbah. Saya sebenarnya sangat takut sekali, Mbah, jika saya salah jalan. Bagaimana kita tahu kalau kita masih berada di jalan yang benar? Mbah, Eyang, jalan yang benar bukanlah jalan yang selalu mudah dan terang, Probo. Jalan yang benar seringkali dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian. Tetapi ingatlah satu hal, Arya Probo dan cucu-cucu saya semuanya. Selama niatmu tetap tulus dan hatimu bersih, maka jalan itu akan tetap terbuka lebar-lebar. Jika kau tersesat, kembalilah dan cari petunjuknya. Tuhan selalu memberi petunjuk bagi hambanya yang mencari dengan hati yang ikhlas, cucu-cucuku. Dan satu hal yang penting, cucu-cucuku, kalian jangan pernah merasa sendiri. Di setiap langkah perjalanan hidup kalian, kalian tidak pernah benar-benar sendiri. Kekuatan yang lebih besar dari diri kalian selalu mendampingi kalian. Jangan takut untuk memanggilnya ketika kau membutuhkan petunjuk atau kekuatan. Tuhan selalu mendengarkan bahkan ketika kalian merasa sepi dan terabaikan, cucuku. Ini pelajaran penuh buat kalian semua yang mendengarkan apa yang saya bicarakan, serta pelajaran dengan apa yang kalian lihat tadi. Sekarang kalian harus melanjutkan perjalanan. Jangan ragu, Arya Probo, karena setiap langkah yang kalian ambil adalah bagian dari takdir yang akan membawa kalian pada tujuan akhir. Percayalah, jalan ini akan membawa kalian pada kebenaran yang sejati. Masih mau mendengarkan saya nggak ini, cucu saya? Ini gimana ya? Masih mau mendengarkan saya lagi tidak? Yuk tuh sini ya. Ini udah Cang. Udah ini Boleh, coba. boleh yang, boleh yang. Boleh. Ingatlah, cucu-cucu saya semuanya. Bapak Arya, dengarkan, Yang. Hidup ini bukanlah sekedar tentang mencari kebenaran yang tampak di luar sana. Yang lebih penting adalah bagaimana kalian memahami hakikat itu sendiri. Paham? Iya.
hidup bukan hanya tentang pencapaian yang tampak di mata, bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki atau seberapa tinggi derajat kita di dunia ini. Tapi hidup ini adalah tentang bagaimana kita menjalani setiap detik, setiap keputusan, setiap pilihan dengan penuh kesadaran. Apa ya? Mat tidak? Mat. Namun jangan lupa kalian juga harus siap menerima segala cobaan yang datang. Jangan anggap hidup ini sebagai sesuatu hadiah yang hanya penuh dengan kebahagiaan. Cobaan dan kesulitan adalah bagian dari hidup yang tak terpisahkan. Tanpa cobaan, kalian tidak akan tahu siapa diri kalian yang sebenarnya. Apa ya? Kalian tidak tahu siapa. Mat. Ya. Apa ya? Mat. Ya. Arya, engkau yang sering meragukan diri sendiri, jangan takut untuk mengenali potensi dalam dirimu. Ingatlah, kekuatan sejati bukan datang dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Seringkali kalian merasa lemah hanya karena kalian belum memahami siapa kalian sesungguhnya. Apa, Arya? Mat. Pinter kamu. Dan yang paling penting, cucu saya, hidup ini adalah tentang bagaimana kalian menjalin hubungan dengan sesama makhluk hidup. Jangan pernah merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain. Semua makhluk di dunia ini adalah ciptaan Tuhan dan kita semua saling membutuhkan. Jadi Probo Arya, perjalanan kalian masih panjang. Kalian akan memenuhi banyak jalan berliku, banyak halangan dan tantangan. Tapi ingat satu hal, selama kalian tetap berjalan dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih, kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian akan selalu menemukan jalan yang benar meski terkadang jalan itu tidak terlihat jelas. Apa Arya? Mat. Apa cucu-cucu saya? Jawab cucu saya. Apa? Ini ada tulisannya nih ya? Enggak ada. Yang itu kan rekam. Berarti apa? Ora apa ya? Ora live. Ora mat. Kamu ternyata duduk. Hah? Ham. Yang Terlebih lagi itu saya, kunci korun bagaimana? Dan bagi kalian yang belum memiliki rezeki untuk meminang kunci korun, tenanglah cucu saya. Akan kutanamkan kunci korun dan nanti akan aku berikan doa kosam korun kepada kalian. Namun yang lebih penting, kosam korun itu bersanding dengan korun, kunci korun Arya. Ingatkan kepada cucu-cucu saya semuanya Arya. Coba apa yang? ingatkan. Ya, bagi sedulur-sedulur yang ingin memaharkan kunci korun, silahkan. Nomornya sudah tertera jelas nanti di dalam video ya lur. Untuk pemaharan sudah tahu lah ya, disamaratakan sama Al Aziz Al Syam itu yang Berarti apa ya? mat. Nah, sudah saya pamit Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kalian esok akan kutugaskan engkau sendiri berjalan Arya. Saya yang Iya, siap bang. aku akan mengetes seberapa hebat daya pikirmu dan ilmumu. Mendekat. Saya pamit. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
kita beristirahat dulu.